Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Nenek Kayu Bakar. Sebuah kisah yang diambil dari Twitter dari tulisannya akun yang bernama @tanyademit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku sungguh bingung, sangat-sangat bingung. Aku harus melakukan apa untuk bisa keluar dari hutan ini. Jangan seperti orang yang linglung, mendingan bermain saja denganku. Nampak sebuah suara terdengar begitu saja di tengah hutan. Aku tidak tahu siapa dia, namun suaranya terdengar begitu jelas. Hal itu membuat detakan dari denyut nadiku yang tiba-tiba kuat dan terasa oleh tubuhku. Bersamaan dengan sebuah suara seorang wanita yang secara samar-samar terdengar olehku. Kesini, ayo main. Jantungku kembali berdetak ketika suara itu terdengar. Ketika mendengar suara wanita dengan memakai bahasa Sunda yang terdengar dengan nada yang cempreng di tengah hutan yang gelap. Aku sengaja menghiraukan suara ajakan tersebut. Tubuhku yang ketakutan hanya duduk dan menunduk. Berharap suara itu akan menghilang kembali di tengah hutan setelah aku tidak merespon atas apa yang dikatakan. Namun, aku merasakan sesuatu yang aneh ketika aku mencoba menghiraukan suara tersebut. Aku merasa seperti sesosok tangan yang sedang memegang pundakku pada saat itu. Juga kuku-kukunya yang tajam terasa ketika tangan itu menyentuhku secara perlahan. Aku semakin ketakutan karena tangannya yang terasa sangat kurus dengan kuku-kuku yang panjang kini memegang salah satu pundakku dan menggerakkannya secara perlahan hingga ke arah leherku. Seret. Tangan tersebut bergerak secara perlahan. Aku yang ketakutan hanya bisa terdiam ketika tangan itu bergerak dengan sendirinya. Namun ketika tangan tersebut hampir saja menyentuh leher, plak, aku refleks menepis tangan itu. Aku langsung berlari sambil menjauhi pohon tersebut beberapa langkah. Dan ketika aku membalikan badan untuk melihat sesuatu yang memegangku tadi, aku sungguh kaget atas apa yang aku lihat. Aku melihat salah satu sosok wanita yang menggantung terbalik, tepat di salah satu dahan dari salah satu pohon tempat berdiri tadi. Tubuhnya menggantung seperti kelelawar, namun tidak terlihat sayap kelelawar yang terlihat di antara tangannya. Yang terlihat hanyalah tubuh yang kering kerontang, tanpa pakaian, dengan kuku-kukunya yang sangat panjang. Wajahnya terkekek-kekek padaku, rambutnya yang panjang dan terurai hingga ke bawah. Juga wajah yang terlihat sangat kurus dengan gigi-giginya yang tajam. Terlihat dengan jelas olehku pada saat itu. Kulitnya sangat pucat, seperti mayat yang baru dikuburkan. Dia kini menggeleng-gelengkan kepalanya kepadaku sambil mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya kepadaku, seperti ingin mengajak aku bermain dengannya di tengah hutan yang gelap ini. Kenapa menjauh? Makhluk itu kembali berbicara padaku. Bahkan kini dia tertawa dengan lepas ketika aku berdiri dan melihat wujudnya yang begitu menyeramkan. Baru kali ini aku melihat makhluk dengan kedua mataku dengan sangat jelas, dan itu tepat berada di depan mataku. Aku refleks berteriak di tengah hutan, saking kerasnya suara yang aku keluarkan, bahkan sampai membuat burung-burung yang akan tidur di dalam sarangnya mendadak bangun dan terbang menjauh. Dengan cepat aku melangkahkan kakiku lagi, meskipun rasa sakit yang perih karena terus-menerus berlari dan bekas duri yang melukai tubuhku terasa sangat menyakitkan. Tapi dalam pikiranku saat itu, aku harus segera menjauh dari makhluk yang dengan sangat jelas menampakkan dirinya kepadaku. Mau kemana? Kan mau main, jangan kabur. Aku kembali mendengar suara dari makhluk itu ketika berlari menembus lebatnya hutan. Bahkan aku sampai beberapa kali terjatuh karena kurangnya penerangan yang menerangi jalanku dan rasa panik yang terasa olehku pada malam itu. Suara tawa yang memegahkan telinga kini terdengar jelas olehku
ketika aku berlari. Meskipun tampaknya makhluk itu tidak mengejarku, namun tetap saja suara ketawanya yang sangat keras dan menyeramkan terdengar sangat jelas di telingaku. Aku terus-menerus berlari tidak tentu arah kali ini. Aku tidak peduli kemana aku akan berlari. Yang pasti, aku harus berlari lurus dengan sekuat tenaga agar aku tidak kembali ke tempat itu lagi. Hingga kurang lebih 10 menit aku berlari dengan ketakutan yang mendalam. Aku berhenti di salah satu batu besar di tengah hutan. Dan aku yakin aku tidak akan kembali ke tempat tadi lagi, karena aku tidak menemukan batu besar ini ketika aku berlari dan kembali beberapa kali ke tempat tersebut. Aku sekarang tidak tahu ada di mana. Aku tidak tahu akan bisa keluar dari hutan ini kapan. Bahkan aku tidak tahu aku akan bertahan di hutan ini sampai pagi tiba atau tidak. Apakah ini yang dirasakan oleh Mang Ujang dan Iki yang kini menghilang di tengah hutan? Gumamku sambil merasa kecapean pada saat itu. Aku benar-benar bingung, sedih, takut, dan pasrah akan keadaan ini. Akhirnya aku menyandarkan tubuhku ke arah batu tersebut dan berharap tidak ada makhluk yang menampakkan dirinya lagi di tengah hutan. Apalagi malam semakin larut, dan itu adalah waktu yang pas untuk mereka memunculkan dirinya. Dengan tubuhku yang sangat kelelahan, aku akhirnya menyandarkan tubuhku di dekat batu tersebut untuk sekedar beristirahat. Namun rupanya teror yang aku alami belum selesai. Aku kini melihat setitik cahaya kecil di antara pepohonan hutan dan bergerak mendekatiku secara perlahan. Kersak, kersak. Aku hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum pasrah akan situasi yang aku alami sekarang. Bahkan aku sedikit memukul-mukul batu yang ada di belakangku, saking pasrahnya akan kondisiku saat itu. Ya Tuhan, makhluk apa lagi yang ada di depanku itu? Aku yang sedang menyender tepat di sebuah batu besar di tengah hutan, kini melihat titik cahaya tersebut terbang dan melayang di antara pepohonan hutan dari kejauhan. Terdengar lagi suara seseorang yang sedang berjalan, diiringi dengan titik cahaya yang terlihat sedang melayang ke sana kemari di antara pepohonan hutan yang lebat tersebut. Apakah itu Bapak yang membawa obor untuk menjemputku? Tidak mungkin Bapak menjemput membawa lampu minyak. Aku kini menggelengkan kepala. Pikiranku sangatlah kacau pada saat itu. Rasa lelah dan ketakutan yang menghantui pikiranku membuat aku tidak bisa berpikir jernih. Jadi, siapa yang membawa cahaya itu? Titik cahaya yang tadi terlihat dari kejauhan secara perlahan-lahan mendekat dan mendekat. Aku yang sudah bingung ketika menebak cahaya tersebut, secara spontan berteriak ke arahnya. Siapa kamu? Mau apa kamu kesini? Aku berteriak dengan sekuat tenaga, dengan harapan dia menjawab teriakanku dan memastikan bahwa itu adalah manusia. Namun tidak ada jawaban yang membalas teriakanku, sehingga tiba-tiba aku berpikir bahwa cahaya itu bukanlah cahaya dan sebuah langkah kaki dari manusia. Jujur, aku takut akan hal itu. Dengan nafas yang masih terengah-engah dan tenaga yang hampir habis, aku kini berusaha menjauh cahaya tersebut. Namun kaki dan tubuhku tampaknya sudah mencapai batasnya. Aku sudah sangat capek dan sudah tidak mampu lagi untuk berlari. Untung saja di belakang batu tersebut ada sebuah celah kecil yang seukuranku. Aku dengan susah payah mencoba untuk masuk ke dalam celah kecil itu, meskipun harus merangkak mundur agar masuk ke dalamnya. Di tengah-tengah kepanikan, aku kini melepas bajuku. Meskipun hawa dingin semakin terasa menusuk kulit ketika aku melepas baju, namun aku sengaja melepasnya untuk menutupi celah kecil itu dengan bajuku, agar aku tidak ditemukan sesuatu yang mendekatiku pada malam itu. Dengan tubuh yang menggigil akibat hawa hutan yang dingin ketika malam tiba, aku menunggu dan menunggu di dalam celah kecil hingga aku merasa bahwa aku sudah aman. Mungkin sekitar 20 menit aku menunggu di dalam sana, hingga akhirnya aku kembali keluar secara perlahan. Baju yang aku pakai untuk menutupi celah kecil itu, aku pakaikan kembali ke tubuhku yang kini menggigil kedinginan. Dan secara perlahan mengeluarkan kepalaku sambil melihat ke sekeliling di belakang batu tersebut. Sepertinya sudah aman. Secara perlahan aku akhirnya merangkak dan keluar dari celah kecil itu. Namun aku masih tetap waspada, karena mungkin saja dia kembali muncul di suatu tempat di hutan ini.
Dan benar saja. Lagi apa, Cuk? Sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundakku dari belakang ketika aku sedang berdiri di belakang dan menghadap ke arah batu besar tersebut. Aku tiba-tiba kaget, langsung membalikkan badan dan melihat salah satu sosok yang membuatku sedikit berteriak. Jangan takut, Cuk. Ini nenek. Tadi nenek lihat cucu sedang berlari di hutan ini ketika nenek sedang mencari kayu bakar untuk masak. Jangan lari, soalnya nenek itu bukan makhluk yang nakut-nakutin, Cuk. Sesosok nenek tua itu muncul dengan wajah yang penuh keriput dan rambut yang tampak putih dan berantakan. Dia memakai baju kebaya yang sudah kotor dan berdebu, juga kain jarik berwarna hitam, dan tidak memakai alas kaki sama sekali. Rupanya sebuah titik cahaya yang aku lihat sedang mendekatiku secara perlahan adalah obor yang dibawa oleh nenek tersebut. Dengan sedikit bungkuk, nenek itu terus-menerus berkata bahwa aku tidak boleh takut dengan dia, karena dia bukanlah makhluk yang menyeramkan yang aku temui tadi. Wajahnya penuh senyum. Tidak ada wajah menyeramkan seperti makhluk yang berwujud wanita yang aku temui beberapa waktu yang lalu. Apakah ini nenek yang muncul di depan Suhro dan Nardi, sehingga ada rumor bahwa nenek inilah yang membuat Mang Ujang dan Iki menghilang? Rasanya tidak mungkin, karena aku bisa melihat bahwa dia adalah manusia. Aku langsung berpikir tentang rumor yang menyebar ketika Iki dan Mang Ujang menghilang. Namun aku tidak bisa mengiyakan tentang rumor itu ketika aku bertemu dengannya di tengah hutan seperti ini. Kenapa, Cuk? Lamunanku tiba-tiba buyar ketika nenek itu bertanya kembali. Dia tersenyum seperti layaknya seorang nenek kepada cucunya pada saat itu. Aku langsung membalasnya dengan senyuman dan menggelengkan kepalaku pada saat itu. Ini, Cuk, minum dulu lahangnya. Nenek yakin pasti capek, katanya sambil menyodorkan sebuah bambu kecil berisi air gula aren untuk aku minum. Terima kasih, Nek, kataku sambil menerima bambu kecil itu. Sebuah cairan air gula aren yang langsung diambil dari pohonnya langsung masuk ke dalam tenggorokanku. Rasa segar dari minuman itu membuatku yang sedang capek dan letih sedikit terobati. Kasihan sekali cucu nenek di tengah hutan sendirian. Bentar, Nek, nenek ini siapa? Kataku yang tiba-tiba memotong ucapan nenek tersebut dengan penuh pertanyaan. Nenek itu hanya mengangguk dan tersenyum. Dengan tubuh yang sedikit bungkuk, nenek tersebut hanya mengambil bambu yang sudah aku minum isinya sambil berkata, nanti saja nenek jelaskan di jalan ya, Cuk. Kita ke tempat aman dulu ya. Bahaya soalnya kalau lama berdiam diri di tempat ini, kata nenek tersebut sambil mengangkat tangannya untuk mengajakku ke suatu tempat di hutan ini. Aku yang sudah capek dan letih akhirnya menuruti apa yang nenek itu katakan. Seperti sedang terhipnotis, aku akhirnya mengikuti nenek tersebut dengan cahaya obor sebagai penerangnya, tanpa sekalipun mempertanyakan tentang dirinya yang sendirian di tengah hutan. Hingga akhirnya aku kini kembali berjalan secara perlahan di tengah hutan, ditemani dengan cahaya obor dan sesosok nenek yang tiba-tiba datang entah dari mana. Terlihat sebuah gubuk kecil di dekat tebing yang menjulang tinggi di tengah hutan. Gubuk yang sepertinya sudah lama dibangun dan ditinggalkan oleh penghuninya. Entah siapa yang membuatnya di tengah hutan seperti ini, namun yang pasti gubuk itu kini dipakai oleh nenek yang ada di depanku untuk dijadikan tempat tinggalnya. Aku yang berhenti sejenak di depan gubuk karena aku merasa seperti ada banyak sekali yang mengawasiku di tengah hutan. Membuat nenek itu tiba-tiba berbicara dan membuatku tersadar kembali. Ayo masuk, Cuk. Oh iya, Nek, kataku sambil kembali berjalan mendekati gubuk tua tempat nenek tinggal. Nenek tersebut kembali tersenyum. Tidak ada aura yang mencoba menekanku dan membuatku ketakutan seperti para makhluk yang menampakkan dirinya kepadaku beberapa saat yang lalu. Maaf ya, Cuk, seadanya saja ini tempatnya. Bagaimana atuh dah, nenek tidak ada yang bisa diminta tolong di sini, kata nenek tersebut sambil membuka tirai itu. Iya nggak apa-apa, Nek, malah aku ngerepotin nenek kalau ikut menginap hingga pagi tiba, kataku sambil ikut masuk ke dalam gubuk kecil itu. Gubuk itu terlihat sangat sederhana, hanya terdiri dari beberapa ruangan kecil yang menyatu menjadi satu. Ada satu ruangan besar ketika aku masuk,
dengan banyaknya tumpukan dari tumbuhan hutan yang nenek simpan di ujung ruangan. Juga sebuah tikar yang tampak usang dan berlubang di banyak sisi. Di belakangnya ada ruangan kecil yang disebut goa, yaitu sebuah gudang kecil sekaligus dapur tempat nenek tersebut mengolah semua makanan hutan untuk dia makan setiap harinya. Tidak ada barang-barang yang sering kita temui di kampung. Tidak ada lemari pakaian, tidak ada jam dinding, bahkan tidak ada jendela di gubuk tersebut. Namun nenek tersebut dengan cekatan membuat barang-barangnya sendiri dari kayu untuk keperluannya. Bahkan mungkin nenek itu sampai harus berjalan ke balik hutan di mana tempat pesugihan itu berada untuk bertahan hidup. Karena di dalam gubuk itu ada gelas kaca bekas kopi pahit, nampan kuningan bekas menaruh semua sesaji buah-buahan dan kembang 7 rupa. Namun kenapa baru kali ini rumornya ada ya? Apakah tidak ada warga kampung yang pernah melihat dirinya di tengah hutan? Hal itu seperti terbesit olehku. Namun entah mengapa pikiran itu hilang begitu saja ketika nenek itu kembali berkata kepada aku, "Istirahat dulu di sini ya, Cu. Tidak ada yang berani masuk ke sini seperti yang tadi menampakkan dirinya. Jadi cucu jangan khawatir." Aku yang duduk di sana akhirnya bertanya tentang identitas nenek tersebut, karena aku merasa mempunyai utang budi kepadanya. Kalau nenek itu siapa namanya, Nek? Karena aku dari tadi nggak tahu nama nenek siapa. Siapa tahu nanti ketika pagi tiba, aku pasti akan kembali mencari nenek, karena sudah membantuku dan memberikan tempat beristirahat di malam ini, Nek. Kataku sambil malu-malu di hadapan nenek tersebut. Namun nenek tersebut hanya menggelengkan kepalanya. Dia seperti tidak ingin mengatakan namanya kepadaku pada malam itu. Perutku tiba-tiba berbunyi. Sudah beberapa jam aku belum makan apa-apa selama berada di hutan ini. Nenek tersebut sepertinya mengerti tentang apa yang aku butuhkan saat ini. Dia hanya tersenyum, lalu secara perlahan berdiri dengan tubuhnya yang sudah renta dan bungkuk. Dia akhirnya berjalan ke arah ruangan belakang sambil berkata kepadaku yang masih duduk di sana, "Cucu, diam dulu di sini ya. Nenek ke belakang dulu. Cucu pasti lapar. Kita bikin makanan seadanya ya, Cu." Aku merasa malu ketika suara perut yang lapar ini terdengar oleh nenek tersebut. Bahkan dia dengan sangat baik ingin membuatkan aku makanan. Alhasil aku hanya bisa mengangguk tanpa sekalipun menatap wajah nenek tersebut karena aku sangat malu akan keadaanku pada saat ini. Tidak lama terdengar suara-suara seseorang yang sedang memasak dengan percikan-percikan api dari tungku yang menyala dan terlihat dari sela-sela dinding ruangan yang bolong karena usia. 10 menit berlalu aku yang duduk dan melihat ke sekeliling gubuk tersebut akhirnya mencium suatu bau yang enak dari arah belakang. Dan tidak lama nenek tersebut datang dengan nampan bekas sesaji dan potongan daging hewan di atasnya. "Ini masih ada sisa daging babi hutan, Cu. Maaf takutnya cucu tidak suka, tapi ya mau gimana, cuma ada ini di sini," kata nenek tersebut sambil menyodorkan itu di depanku. Jujur seumur hidupku aku belum pernah memakan babi hutan. Apalagi ada larangan dari tradisiku yang tidak memperbolehkanku menyantap daging-daging hewan buas yang bertaring di dalam hutan. Namun daging tersebut terlihat sangat enak. Mungkin gara-gara tubuhku sangat lelah dan kini kondisi tubuhku sangat lapar, sehingga aromanya membuatku ingin sekali menyantap daging itu. "Kenapa bengong? Sok dimakan, Cu, biar ada tenaga," kata nenek tersebut sambil mengangkat tanganku. Akhirnya daging tersebut aku makan dengan lahapnya. Rasa daging yang terasa sangat enak kini seperti menari-nari di dalam mulutku. Padahal aku lihat daging tersebut hanya dibakar seadanya tanpa bumbu dan disajikan begitu saja. Aku makan dengan lahap hingga tidak terasa aku tersedak. "Pelan-pelan, Cu, makannya." "Aduh lupa, minumnya belum ya?" "Cuk, mau buah-buahan juga," kata nenek tersebut dari ruangan belakang yang sedang membuat minuman buatku. Aku yang masih melahap makanan di depanku langsung menolak dengan halus. Dia sangat baik hingga mengeluarkan semua yang disimpan di ruang belakang dan membiarkan aku memakan semua makanan tersebut. "Gak apa-apa, Nek, gak usah repot-repot. Ini sudah cukup," kataku dengan sedikit malu-malu menjawab perkataan nenek tersebut.
Tidak apa-apa, kapan lagi nenek ada teman di sini? Tidak apa-apa, ini buah sekalian aja buat cucu. Nanti nenek tinggal metik lagi di hutan. Nenek tersebut berbicara sambil berjalan secara perlahan ke arahku. Tubuhnya yang bungkuk dan rentah membuatnya kesusahan untuk berjalan. Dengan sebuah gelas kecil berisi air dan sebuah mangkuk kecil berisi buah-buahan yang dia bawa dan disajikan kepadaku pada malam tersebut. Makan yang banyak, cu, supaya nanti pulas tidurnya, kata nenek tersebut sambil menyodorkan satu gelas air yang berwarna agak bening dengan buah-buahan yang tersimpan di atas mangkuk kecil bergambar ayam jago. Buah-buahan seperti pisang, apel, bahkan buah pir ada di sana. Aku pun bingung dengan buah-buahan yang mahal ini, karena sepertinya tidak mungkin ada pohon apel warna merah yang tumbuh di hutan ini. Nenek yang duduk tidak jauh dariku terlihat mengamati gerak-geriku ketika aku heran dengan buah-buahan yang dia bawakan kepadaku pada saat itu. Kunaon, cu? Katanya bertanya kepadaku. Sepertinya buah apel dan pir ini mah nggak tumbuh di hutan ini deh, Nek, kataku sambil sedikit bertanya. Aku bukannya tidak menghargai nenek tersebut, namun semuanya terasa janggal. Tidak mungkin ada buah-buahan yang mahal yang hanya dijual di kota muncul di hutan ini. Nenek tersebut tiba-tiba kembali terkekeh kecil. Jujur aku sedikit merasa ketakutan ketika nenek tersebut terkekeh-kekeh. Wajahnya yang keriput dengan rambut putih dan cahaya lampu minyak yang menyinarinya membuatku bergidik dan merinding ketika mendengar tawanya. Buah-buahan itu nenek baru bawa kemarin dari manusia yang datang ke hutan terus melakukan ritual, sambil menunjuk ke tempat pesugihan yang diceritakan oleh bapak. Sok dimakan ya, nenek mau keluar dulu ya, cu. Nenek mau ambil kayu bakarnya yang ketinggalan, cu. Lupa belum dibawa oleh nenek. Cucu mah di sini saja ya, aman kok. Tidak ada makhluk yang akan masuk ke tempat ini, cu. Nenek tersebut kemudian kembali berdiri, keluar dari gubuk itu dan meninggalkanku sendirian di sana. Lebih baik aku habiskan saja makanan yang disajikan padaku untuk menghormatinya. Karena kalau tidak aku habiskan, aku takut nenek tersebut akan sedih dan aku dianggap tidak menghargai apa yang dia berikan. Aku pun akhirnya mengambil sebuah apel merah, apel yang hanya bisa didapat di kota besar dengan harga yang mahal. Satu apel merah ini bisa sama harganya dengan 1 kilo apel hijau yang dijual di kampung sebelah. Dan untuk pertama kalinya aku akan memakan apel merah tersebut. Aku membuka mulutku dan memakan apel merah tersebut. Beberapa kali aku mengunyah apel tersebut, meskipun rasanya agak hambar. Namun aku ingat bahwa ini adalah apel bekas sesaji. Jadi ya wajar saja kalau sari-sarinya sebagian sudah dihisap oleh para makhluk yang tinggal di sini. Tapi rasanya ada yang aneh. Aku seperti merasakan ada sesuatu yang menggeliat-geliat di dalam mulutku. Ada sesuatu yang bergerak secara perlahan di antara gigi-gigiku pada saat itu. Aku yang penasaran langsung membuka mulutku kembali dan memuntahkan apel yang sudah aku makan tersebut ke arah tanganku. Aku mendekatkan tanganku ke arah lampu minyak yang masih menyala di tengah-tengah ruangan. Dan ketika cahaya dari lampu minyak tersebut menyinari muntahan apel yang aku pegang, aku sungguh benar-benar terkejut atas apa yang aku lihat. Rupanya, apel tersebut adalah apel busuk yang sudah berwarna pucat, juga dengan belatung-belatung yang menggeliat-geliat di dalamnya. Aku yang melihat hal itu langsung mendadak mual dan memuntahkan kembali segala sesuatu yang sudah masuk ke dalam mulutku. Apel yang sudah dikunyah dan ditelan tiba-tiba keluar semua dan berceceran di atas tikar. Bahkan kini muntahan apel tersebut berwarna merah dengan gumpalan-gumpalan kecil dan mengotori tikar usang tempat aku duduk. Aku akhirnya mendekatkan lampu minyak itu ke dekat buah-buahan tersebut dan betapa terkejutnya aku. Astaga, makanan apa ini? Kataku sambil memegang kepalaku karena tidak percaya dengan apa yang kulihat. Aku kini terus-menerus memuntahkan semua makanan yang telah aku makan, meskipun tidak semuanya keluar karena sebagian dari makanan itu tampaknya sudah sampai ke dalam perutku. Tikar yang menjadi alas dari ruangan itu kini penuh dengan muntahan-muntahan makanan yang bercampur dengan darah yang berwarna merah tua yang dikeluarkan kembali dari dalam mulutku. Buah-buahan seperti apel, pir, dan pisang kini terlihat busuk dengan banyaknya titik hitam di sekitar buah-buahan tersebut.
Bahkan sebagian dari buah-buahan itu terlihat berjamur, saking lamanya buah-buahan itu tersimpan dan tidak tersentuh satu kali pun oleh manusia. Juga minuman yang aku minum kini seketika berubah menjadi cairan darah kental yang dituangkan di dalam gelas, dan aku sudah meminum setengahnya dari gelas tersebut. Jadi, lahang yang diberikan oleh nenek tersebut adalah darah. Aku tiba-tiba menendang buah-buahan dan gelas tersebut hingga berserakan di lantai. Firasatku benar, dari tadi aku merasakan ada yang tidak beres dengan nenek itu, kataku sambil berdiri. Aku memukul-mukul kepalaku sendiri karena ketika pertama kali bertemu dengan nenek tersebut, aku seperti terhipnotis dan percaya atas kebaikan yang dia berikan kepada aku. Aku langsung berdiri dan melangkahkan kaki ke ruangan belakang dengan lampu minyak yang kini aku bawa sebagai penerangnya. Buah-buahan busuk yang aku makan kini berserakan di ruangan tempat aku duduk, dan aku injak ketika aku melewatinya. Ruangan belakang yang hanya tertutup oleh sepotong kain panjang sebagai pintu pun aku buka secara perlahan. Sebuah kain putih yang tampak sangat kotor dan berdebu dengan banyaknya bekas gigitan rayap ke segala sisinya membuat kain putih tersebut tidak utuh lagi. Dengan perlahan tanganku akhirnya membuka kain putih itu, dan aku pun berjalan ke dalam ruangan kecil yang menjadi tempat nenek tersebut memasak makanan yang tadi disajikan kepada aku. Dan ketika aku membuka ruangan tersebut, aku semakin jijik dan menutup hidungku atas pemandangan yang aku lihat di ruangan belakang itu. Seekor bangkai babi hutan yang sudah membusuk kini terlihat di atas meja ruangan tersebut. Babi hutan yang sudah terpotong di beberapa bagian membuatku ingin muntah kembali. Bau busuknya sangat-sangat menyengat, sehingga ketika aku semakin mendekat, aku mengangkat kerah bajuku yang kini tampak kusam dan mendekatkannya ke arah hidung, agar aku tidak bisa mencium busuk yang menusuk itu. Banyak sekali bahan makanan yang sudah busuk di dalam sana. Sayuran kering yang menggantung di atas tungku, buah busuk yang tersusun rapi di salah satu sudut ruangan, juga banyaknya potongan daging hewan yang membusuk secara bersamaan, seperti bangkai babi yang aku lihat tadi. Aku panik. Aku semakin percaya bahwa nenek ini bukanlah manusia. Mungkin saja nenek ini juga membuat Mang Ujang dan Iki menghilang. Meskipun aku tidak melihat kedua orang itu di gubuk ini hingga sekarang, aku yang ketakutan akhirnya kembali. Namun ketika aku kembali ke ruangan tengah, aku merasa penasaran dengan sebuah ruangan kecil di sebelah kiri. Ruangan yang hanya tertutup tirai tipis berwarna putih yang sudah kotor. Aku curiga Mang Ujang dan Iki ada di dalam sana. Sehingga tidak perlu waktu lama, aku membuka tirai tersebut. Meskipun ketika aku melihat isi di dalamnya, aku melihat sebuah tulang belulang yang terlihat sedang duduk menyender di salah satu sudut ruangan. Tulang belulang yang tampaknya sudah lama terduduk di dalam gubuk ini selama bertahun-tahun, dengan pakaian kebaya dan kain jarik yang sama persis dengan nenek yang aku lihat. Sontak hal itu semakin membuatku ketakutan. Nenek yang memberiku makan ternyata sudah meninggal. Seketika aku langsung berbalik dan ingin berlari dari gubuk itu. Namun, tepat ketika aku ingin melangkahkan kaki, tiba-tiba nenek tersebut tiba-tiba terlihat berdiri di depan gubuk dan tersenyum kepadaku. Seperti sudah mengetahui atas apa yang aku lihat, nenek tersebut tiba-tiba terkekeh-kekeh sambil tersenyum kepadaku dengan cahaya dari lampu obor yang dia bawa di luar gubuk. Mau kemana, cu? Kan kata nenek juga, bahaya, cucu jangan keluar dari gubuk ini. Mendingan balik lagi yuk ke dalam, kata nenek tersebut sambil terkekeh-kekeh kepada aku. Jangan seperti dua manusia yang sudah bertemu dengan nenek yang kabur ketika melihat mayat nenek di dalam kamar. Ketika aku melihat nenek tersebut sekali lagi dengan seksama, aku seperti melihat salah satu tangannya yang membawa obor terlihat busuk. Bahkan cahaya dari obor itu bisa membantuku melihat ada makhluk kecil yang menggeliat seperti belatung di dalam tangan yang busuk itu. Nenek tersebut kembali terkekeh-kekeh di depanku. Aku yang sudah mengetahui bahwa sosok di depanku ini bukanlah manusia, melainkan wujud dari salah satu makhluk yang menyerupai nenek yang sudah meninggal di dalam gubuk. Aku langsung berbalik dan berlari kembali ke dalam, mencoba berlari ke arah ruangan belakang dan keluar dari sana. Aku berlari dengan sekuat tenaga ke ruangan belakang. Rasa takut, rasa khawatir dan rasa gelisah yang tadi hilang kini muncul kembali di pikiranku.
Namun, mau kemana cu? Kan sudah nenek kasih tahu, sudah istirahat saja di dalam. Tubuhku mendadak kaku dan berhenti, tepat ketika aku membuka kain penutup yang menjadi pintu belakang dari gubuk tersebut. Aku hanya berdiri dan terdiam karena nenek itu menghalangi jalanku dengan tangan yang kini sedang memegang obor dan ranting-ranting pohon yang dia bawa di tangan kanannya. Dia hanya terus-menerus tertawa dan menyuruhku untuk berdiam diri di dalam gubuk. Jangan keluar bahaya, mendingan di sini saja nemenin nenek, katanya sambil berjalan perlahan mendekatiku. Enggak, ini enggak benar. Aku harus mencari jalan lain agar bisa keluar dan menjauh dari gubuk ini. Nenek tersebut kini semakin mendekatiku. Langkah kakinya berjalan sangat pelan karena mungkin ranting-ranting pohon yang dia bawa untuk dijadikan kayu bakar terasa berat untuk dia bawa sendirian. Semuanya hanyalah ilusi yang sengaja makhluk itu perlihatkan agar aku terjebak di dalamnya. Prak! Sebuah panci aluminium yang berisi darah hewan tiba-tiba jatuh ke tanah karena tersenggol olehku ketika sedang berlari dari depan gubuk, sehingga membuat darah yang kental itu berceceran di mana-mana. Aku yang masih berlari sudah tidak peduli lagi dengan jatuhnya benda-benda tersebut, karena pikiranku pada saat itu adalah bagaimana caranya aku bisa keluar dari gubuk ini dan menyelamatkan diri. Namun, mau kemana cu? Kan sudah nenek kasih tahu, sudah istirahat saja di dalam. Tubuhku tiba-tiba mendadak kaku dan berhenti, tepat ketika aku membuka kain penutup yang menjadi pintu belakang dari gubuk tersebut. Karena tepat di depanku, kini terlihat nenek itu lagi, dengan wajah yang kini lebih menyeramkan, karena obor yang dipegang sengaja didekatkan ke wajahnya. Aku yang sudah bingung karena terus dihalangi oleh nenek tersebut, akhirnya menjawab atas apa yang dia katakan kepadaku. Aku sepertinya harus cepat-cepat pulang, Nek, kataku dengan penuh rasa takut. Iya pokoknya aku harus pulang, Nek, meskipun aku harus berlari di tengah hutan malam-malam. Kataku yang bingung harus menjawab apa di depannya. Nenek tersebut tiba-tiba terdiam ketika aku menjawab hal tersebut. Wajahnya yang awalnya terlihat jelas karena cahaya dari obor yang dia bawa menyinari dari dekat, kini menunduk di depanku. Namun ketika wajahnya menunduk, dia kembali tertawa dan terdengar olehku dengan suara tertawanya yang sedikit berbeda dibandingkan suara tertawa yang terkekeh-kekeh yang tadi aku dengar. Ketika aku masih belum mengetahui apa yang terjadi di dalam gubuk itu. Ranting pohon yang dia bawa untuk dijadikan kayu bakar tiba-tiba dijatuhkan ke tanah, bersamaan dengan suara tertawanya yang berbeda dari sebelumnya. Nenek itu kembali tertawa, meskipun suaranya kini sudah berbeda menjadi sebuah suara laki-laki dengan nada yang berat. Dan ketika dia berbicara, secara perlahan dia mengangkat kembali wajahnya dan memperlihatkan wujud aslinya kepadaku. Wajah nenek itu tiba-tiba berubah. Keriput-keriput yang ada di wajahnya kini berubah menjadi benjolan-benjolan yang bernanah dan memenuhi wajahnya. Bahkan beberapa benjolan tersebut sudah busuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Wajahnya menjadi sangat hancur, seperti sudah sangat busuk. Apalagi ada beberapa dari benjolan tersebut yang sudah pecah dengan banyaknya belatung yang menggerogoti dan berdiam diri di bekas-bekas benjolan yang memenuhi wajahnya itu. Astaga! Pikirku yang kaget melihat sosok nenek yang berubah jadi mengerikan. Aku yang sudah tidak sanggup lagi untuk berteriak hanya bisa terdiam dan membujur kaku di depan makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut hanya tertawa dengan keras di depanku ketika memperhatikan wujud aslinya. Temenin nenek ya cu. Wujud tersebut masih mengaku bahwa dia adalah nenek yang sudah menjadi tulang belulang di dalam gubuk. Namun kini dia berbicara dengan suara laki-laki dengan tertawa yang berbeda dengan sebelumnya. Aku harus lari, aku harus lari, aku harus lari. Aku kembali masuk ke dalam dan berharap bahwa makhluk itu tidak lagi muncul di pintu depan. Bahkan aku berencana melemparkan lampu minyak yang dari tadi aku bawa ke arah makhluk tersebut apabila dia kembali muncul di depan sana. Namun setelah aku membuka kain yang menjadi penutup pintu depan di gubuk tersebut, aku hanya melihat banyaknya pepohonan hutan yang sangat gelap dan sunyi. Juga tidak terlihat banyaknya mata merah yang ada di sela-sela pohon tersebut. Entah sudah berapa jam aku berdiam diri di gubuk ini. Yang pasti aku harus segera keluar dan berlari menjauh dari gubuk tersebut.
Akhirnya aku berlari keluar dari gubuk tersebut setelah aku meyakinkan diriku bahwa nenek tersebut tidak muncul di depan gubuk. Aku berlari dengan sekencang-kencangnya. Namun ketika aku berlari, aku sempat berhenti sebentar ketika ada sebuah suara yang terdengar olehku dari arah gubuk. Rupanya makhluk tersebut kembali muncul di depan gubuk dengan wajah dan tubuh yang sepenuhnya berubah. Dia kini berdiri tegak, tidak bungkuk seperti ketika dia mewujudkan dirinya menjadi sesosok nenek yang aku temui tadi. Sambil tertawa kecil, makhluk itu berkata kepadaku ketika aku berlari menjauhi gubuk tersebut. "Nenek tidak akan mengejar, Cu. Silakan saja berlari dari gubuk ini." Aku berlari meninggalkan gubuk itu hingga ke tengah hutan. Aku takut, tubuhku bergetar hebat. Bahkan kepalaku benar-benar pusing sehingga aku sempoyongan ketika berlari. Entah mengapa semakin lama berlari, kedua kakiku tidak bisa menahan tubuhku sendiri. Rasa capek yang begitu kuat serta rasa kantuk yang terasa berat membuat tubuhku oleng dan ambruk begitu saja di sana. Entah apa yang terjadi selanjutnya, namun beberapa waktu berlalu. Aku dikejutkan oleh suara gonggongan anjing yang ada di dekatku. Kesadaranku perlahan kembali. Aku membuka mata dan yang pertama kali aku lihat, aku secara ajaib tidak berada di dalam hutan, melainkan ada di depan pintu masuk hutan dengan sinar matahari yang sangat terik. Nampak banyak sekali orang yang berlari menghampiriku. Seketika aku mencoba untuk bangun, namun rasa sakit dari luka terjatuh ketika malam masih terasa olehku. Luka-lukanya masih belum mengering, bahkan bajuku yang basah karena hujan masih terasa. Rupanya, selain ada tubuhku di sana, di sebelahku ada dua orang lain yang masih tidak sadarkan diri. Dan itu adalah Mang Ujang dan Iki yang tertidur di sebelahku pada hari itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku bisa berada di sini? Aku mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi pada saat itu. Namun kepalaku tiba-tiba pusing. Apalagi dengan gonggongan anjing dari aparat desa yang terus-terusan menggonggong ketika menjemput kita bertiga yang rupanya hilang pada saat itu. Akhirnya aku, Iki, dan Mang Ujang dievakuasi ke rumah. Aku ditanya macam-macam atas apa yang terjadi di dalam hutan sana, dan semua cerita dari kita bertiga adalah sama, yaitu kita sama-sama bertemu dengan nenek kayu bakar, datang ke gubuknya, dan pergi dari sana. Aku bahkan berkata kepada bapak untuk mencoba mencari gubuk itu di tengah hutan. Meskipun harus masuk ke balik hutan yang berbatasan langsung dengan kampung sebelah, sebuah bagian hutan yang sering dipakai oleh pesugihan. Karena aku yakin mayat yang aku lihat di gubuk itu adalah benar-benar ada, dan mungkin saja kemunculan nenek itu adalah sebuah petunjuk yang memberitahu bahwa ada satu mayat di dalam sana untuk kita ambil dan kita kuburkan dengan layak. Antara percaya dan tidak, bapak akhirnya berdiskusi dengan aparat desa dan Pak RW serta warga. Banyak yang tidak percaya atas apa yang aku bicarakan. Namun mengingat Mang Ujang dan Iki mendapat pengalaman yang sama, maka mereka akhirnya sepakat untuk mencari mayat itu. Benar saja, ketika mereka mencari di hari berikutnya, gubuk itu memang ditemukan dan ada sebuah mayat yang tergeletak begitu saja di dalamnya. Mayat nenek yang pernah aku temui dan membuat aku terjebak di tengah hutan seperti ini. Alasan kenapa nenek tersebut ada di hutan hingga hari ini masih belum pernah diketahui alasannya. Namun ada beberapa rumor yang berkata bahwa sebenarnya nenek itu adalah tumbal bagi orang yang ingin pesugihan di sana. Namun entah mengapa nenek itu bertahan di dalam hutan hingga akhir hayatnya. Karena apa yang aku temui di dalam gubuk itu adalah apa yang dia lakukan semasa hidup di dalam hutan. Mencari makan dari mengambil sesajen dan kayu bakar untuk bertahan hidup di sana hingga akhir hayatnya. Akhirnya aku dan para warga menguburkan nenek itu di pemakaman desa. Semua warga kampung berdoa bersama-sama untuk nenek tersebut dan dimakamkan tanpa ada penanda nama. Karena kita sendiri tidak tahu siapa dia. Hingga aku menikah dengan kakak pemilik akun ini, aku masih mengingat-ingat kejadian itu. Mungkin hanya generasiku saja yang tahu dan generasi anak-anakku secara perlahan melupakan kejadian tersebut. Aku hanya ingat, satu malam setelah mayatnya dikuburkan, tepatnya ketika aku berdiam diri di depan rumah untuk menunggu mobil sayur pulang, aku kembali bertemu dengan nenek itu tepat di seberang jalan. Dia muncul begitu saja di kegelapan malam, tersenyum padaku dan berterima kasih atas apa yang warga lakukan terhadap mayatnya.
Setelah itu dia menghilang dan tidak pernah menampakkan diri lagi kepadaku hingga hari ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.